Ready? Ready. Ayo. Ajay. Opening Saatnya kita dulu. Berangkat. Ini 4 menit lagi mumpung dapat. Let's go. Ayo kita balik dulu ya. Ah, balik dulu. Balik sini. Loh, Mas Ren nggak ikut? Gak enak sama mereka main game di atas meja. Main di atas meja. Iya, mereka kan duduk di bawah. Ayo saya 4 menit lagi keretanya. Itu agak itu. Jadi nanti Cai, minggu depan kalau kita ke Okubo nginap di tempat mereka aja kita. Oke. Kalau Kures ikut ya. Langsung icip-icip dia. Kameranya di mana? Depan. Oh, ini bisa dibengkokin. Ya, emang bos. Oke, duluan ya. Assalamualaikum. Nah, udah sampai kita nih. Kita udah sampai Goi. Habis ini selanjutnya kita ke Chiba. Anjay. Let's go. Bahasa basinya lucu banget tuh. Udah pada mau tenar, makanya kalau lihat orang pakai kamera tuh, mereka sangka kita nih vlog. Oh iya ya, berarti Gitu. apa ya, Pokoknya image? gampang, ya gampang banget deketin orang Jepang tuh. Yang penting punya kamera. Ini kita dikasih banyak banget orang, lihat deh. Dewe, saya udah lama banget, udah berapa bulan saya nggak keluar naik kereta. Ya kamu Dari bulan Ramadan. menikmati memang di rumah. Liburan kemarin juga kamu hanya keluar sehari. Iya. Tapi habisnya bisa banyak. Ini beli ini kamera ini habis berapa? 8 Nah, sekarang kita udah ganti kereta ya. Di sini kita menuju Chiba. Dari Chiba nanti kita ganti kereta lagi. Ini tujuan kita malam ini ke Matsudo ya, masih dekat Chiba juga, cuma di samping Tokyo. Oke, sekitar. Udah, pokoknya begitu ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai Chiba, mau transit dulu. Rame banget. Lihat, itu mbak-mbak bawa barang banyak banget asli. Enggak. Enggak ngotot. Aku lelah. Aduh. Ya udah gercep. Ayo kita lari. Lari. Kayak orang apa tahu. Kita menuju Funabashi. Ngawur. Hampir nabrak. Jepang gini naik keretanya. Kadang ada jadwal yang mepet, ada jadwal yang jaraknya makin panjang. Ini bisa lihat kan antrinya di sana. Kalau kita telat 1 menit aja, kita harus nunggu 20 sampai 30 menit lagi. Tapi emang enakan sepi ya. Rasanya kayak feelingnya nyaman kalau sepi. Iya sih. Ini bentar lagi kita akan nyampe. Tinggal kereta ini kereta terakhir, kita nyampe di Matsuda. Oke, perjalanan yang sungguh menyenangkan malam ini. Tadi awalnya Boleh kita tuh nggak ada sebelah. rencana, cuman tadi kita dapat informasi besok liburnya, kita selesai kerja tadi jam 5. Kayaknya kita nggak punya rencana keluar malam ini. Tahu-taunya kita gabut, ya udah kita langsung gas. Rencana sebenarnya besok kita mau keliling-keliling, cuman karena besok hujan, mungkin minggunya kita akan keliling Matsudo. Jangan lupa subscribe, komen di bawah, nanti akan ditulis deskripsinya nama channelnya. Oke. Salam semut hitam. Ini kita udah lagi duduk
kita ngajak ngomong di kereta gini, ntar kita disangka mau nyulik lagi. Padahal memang iya kita mau mendekatinya. Muka-muka kriminal. Baru nyampe udah disuguhi anak pacaran, anjay. Iri saya. Iri saya ngeliat anak sekolahan lagi bermesra-mesraan. Dari sini ini Udah nyampe kita. di Matsudo. Kalau dari sini sekitaran 15 menit ke Ueno. Soalnya dia mentok banget dekat Tokyo. Kita ini supanya udah tutup. Nanti kita kombininya lewat apartemennya mereka dikit, deket sih. Oke, yang penasaran dengan channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan bagi-bagi tentang Jepang, tentang orang Jepang, apa sih yang utama yang mereka butuhin dari kita orang asing ini seperti apa. Nanti kita akan cerita-cerita di channel ini. So, ditunggu komentarnya. Aduh, hari ini tuh kerjanya. Tadi tuh saya jujur ngebut juga loh kerjanya, kayak hari ini tuh harus diselesain biar besok bisa libur gitu. Ada kemungkinan kalau misalkan hari ini game yang tadi tuh nggak selesai, besok tetap masuk. Enggak, besok hujan juga itu. Atau enggak minggunya. Tapi karena game yang tadi kita kerjain udah target, bisa libur lah Sabtu sama Minggu. Yuk kata, daripada nunggu mending sekarang aja ngebahas kenapa Mas Korais milih kerja di Jepang daripada di Indonesia. Awalnya saya nggak punya impian untuk kerja di Jepang. Kerja itu gimana ya? Enggak, itu nanti dipotong. Saya nggak punya impian kerja di Jepang. Tiba-tiba dulu kan ada langsung datang informasi siapa yang mau kerja di Jepang. Akhirnya saya coba-coba daftar. Tahu-taunya coba-coba daftar. Terus saya seminggu saya ngurus berkas itu, saya langsung berangkat di khusus LPK saya ya. Saya nggak membatasi LPK yang lain. Pada dasarnya semua LPK di Indonesia itu bagus. Udah banyak LPK yang bagus. Cuman LPK saya dulu kan di Surabaya, tepatnya di Sidoarjo. Terus saya belajar bahasa Jepang itu selama 8 bulan sampai saya terbang nyampe Jepang. Dan akhirnya ketika saya kerja di Jepang, saya mulai mencintai Jepang, mulai nyaman dengan kehidupan Jepang. Jadinya kalau ditanya kapan pulang, mungkin dari sekarang tuh saya belum jawab. Saya nggak tahu pulangnya kapan. Jadinya untuk adik-adik yang pengen proses ke Jepang harus tetap semangat. Pokoknya kalian harus utamakan itu bahasa. Soalnya itu berpengaruh banget. Orang Jepang paling senang sama orang yang bisa bahasa. Kalau kamu bisa bahasa artinya kamu tahu kerja. Jangan sampai kamu nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja, mati sudah. Itu kalau khusus saya berbagi ya sedikit. Wow, Sang. ngawur. Gak Oke. boleh gitu. Saya yang takut. Enggak, tenang. Paling jadi okar saya. Saya kemarin ngomong sama polisi minggu lalu tuh di sini. Iya. Datang polisi ribut pas saya main kita. Ada polisi sini? Cuman dia bilang ini aja komen ini sedikit ribut ya, jangan ribut. Iya ya, di situ kayaknya sering banget ya. Nah, di Jepang itu sangat menghargai soal waktu. Jepang itu sangat menghargai waktu. Tiba-tiba ke waktu. Enggak, maksudnya sesama tetangga itu kita nggak bisa ribut, nggak boleh ribut, nggak boleh apa ya. Jangan sampai mengganggu ketertiban di sini, karena itu orang Jepang sangat menghargai waktu istirahatnya. Jadi kita sebagai orang asing itu harus bisa beradaptasi ketika kita udah sampai di Jepang. Tapi kalau itu sih jatuhnya bukan menjaga waktu ya. Bedanya di Indonesia sama di Jepang tuh emang di Jepang tuh negaranya negara introvert gitu. Jadi benar-benar sunyi. Sekalinya berisik itu kalau ada yang terganggu bakalan dilaporin polisi. Secara polisi di Jepang tuh dia benar-benar aktif. Dia bener-bener meskipun laporan sepele itu kayak langsung dijalanin gitu. Emang bener kalau di Jepang gitu. kalau di Jepang dia meskipun penduduknya nggak beragama ya, tapi mereka tuh kayak dari kecil udah dibentuk karakternya. Jadinya kayak semakin lama ketika dewasa mereka udah terbiasa disiplin gitu. Itu namanya tanggung jawab.
Dimana kalau kita nggak bisa menjalani tanggung jawab dengan benar, otomatis bahkan dijatuhi sebuah hukuman. Jadi kayak nggak cuma omong-omong doang gitu. Kayak kan masing-masing di negara kita kan masing-masing dari mereka yang punya kerjaan penting, yang punya jabatan penting kan punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri juga yang penting. Tapi mereka semua kayak menyanyiakan gitu. Lelah sekali. Tapi BTW sepi banget anjay itu. Kayak hening. Sekarang baru jam berapa sih? Wah, jam 10. Sebenarnya dari jam 7 juga udah sepi. Kita boleh teriak bebas di sini kayak orang gila. Tapi jangan ya guys ya. Jangan jadi gila. Udah gitu doang ceritanya. Oke, ya itu cerita hari ini. Besok lagi kita bahas. Sekarang kita perut udah mulai lapar. Kita mau lanjut dulu belanja-belanja di Konbini. Ayo saya mau beli camilan. Ayo kita lihat Konbininya di Jepang itu seperti apa. Wah, ada penduduk orang sini. Apa saya? Saya beli. Enggak. Enggak rokok. Sekarang kita udah nyampe mini stop. Kita belanja dulu. Soalnya perut udah mulai lapar. Mas Chris heboh banget. Heboh. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Nggak bawa keranjang. Ya, es krimnya basi. Es krimnya basi nggak terusnya. Es krimnya dikit banget. Es krim saya mau langsung. Gato. Ice cream. Mau ngajak ngomong cewek itu nggak? Ngomong. Mana emangnya saya? Tahu ada cowoknya. Kayaknya. Saya kira sendiri saya mau ngomong ini orang Indonesia. Saya pengen nanya apa bener cewek Jepang tuh suka spek cowok kayak orang Indonesia gitu? Lebih santai kalau pulang tuh lewat Sudanuma kita, nggak lewat taksi. Biar bisa vlog di Sudanuma. Pernah kan pakai jaket, Heeh. nah, tutupin kepala. Terus? Terus aku jalan ke sini, ada cewek di belakang. Pas aku jalan ke sini, tiba-tiba dia lari. Saya ketakutan. Nah, ini kan kita punya kamera. Loh, apa hubungannya? Kamu nggak tahu ya, Cai? Nah, ada kamu mau tes nggak? Orang Jepang nih paling gila kalau lihat kamera. Iya. Iya. Kok ada? Aduh. Serius. Nggak mau ikut-ikutan saya. Nggak mau. Tapi ada mobil yang lain nggak enak lagi. Anjir langsung lari, jalan cepet anjir. Dia sebenarnya mau diganggu ya. Langsung jalan. Dia jalan sendiri tuh kalau nggak mau cari pasangan. Walaupun ini mereka juga apa? Betul terus kan. Terus kan dia bingung mau berhenti di mana. Gak dia jalan cepat tuh karena melihat kegantengan kamu. Kasihan saya sama cewek itu. Makanya saya kalau yang jadi ceweknya pasti langsung lari saya. Akhirnya sampai. Oke. Maling. Dia sedang mencoba membobol. Wow. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bikin vlog tahu. Ya lagi bugil. Mana Bang Diam? Enggak tahu Biasa. Oh, berdua aja? Iya. Yup. Masih ada laptopnya. Masih ada. Oke, kalau udah sampai kita akhiri dulu, bye bye anjay.